Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Kamil dari Dapil DKI Jakarta 2. Saat ini, pandemi akibat dari COVID-19 tidak kunjung selesai. Setiap harinya, kasus dari COVID-19 terus bertambah. Bahkan, per tanggal 28 September 2020, yang terpapar COVID-19 mencapai 278.722 kasus. Dan hal tersebut bukanlah hal yang sepele. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran oleh masyarakat terhadap bahaya COVID-19. COVID-19 bisa berdampak terhadap banyak bidang, contohnya saja seperti bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, COVID-19 memiliki dampak negatif yang cukup besar. Mengapa demikian? Dengan adanya COVID-19, kita tidak bisa melaksanakan beberapa kegiatan ekonomi. Hal tersebut menyebabkan ribuan bahkan jutaan orang terkena PHK, sehingga mau tidak mau mereka menganggur. Banyak penjual-penjual kecil yang harus tutup diakibatkan oleh COVID-19. Penerbangan pun banyak yang mengalami pembatalan, sehingga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi, bisa mengakibatkan resesi ekonomi. Resesi ekonomi sendiri adalah keadaan di mana GDP atau pendapatan domestik bruto memiliki nilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Ekonomi Indonesia pada kuartal 2 mengalami penurunan GDP sebesar 5,32%, yang berarti jika pada kuartal 3 GDP tetap mengalami penurunan, maka resesi ekonomi akan terjadi di Indonesia. Hal ini sangat membahayakan, karena dampak dari resesi ekonomi bisa menyebabkan semakin bertambahnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan yang bisa berpengaruh terhadap meningkatnya angka kriminalitas, berkurangnya peluang ekonomi, kebiasaan belanja yang berubah, dan penjualan pun akan melambat. Apa yang akan saya lakukan jika saya terpilih menjadi anggota legislasi? Yang pertama, fungsi legislasi. Saya akan menegaskan kembali Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai penetapan PPPU 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang, sehingga pemerintah lebih siap menghadapi kemungkinan resesi ekonomi. Yang kedua, fungsi anggaran. Saya akan lebih meningkatkan pemerataan bantuan sosial sehingga semua masyarakat bisa menikmati bantuan sosial tanpa adanya penyelewengan dana. Yang terakhir, fungsi pengawasan. Saya akan bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang berkaitan dengan ekonomi untuk selalu mengawasi berjalannya kegiatan ekonomi agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah mengetahui keadaan ekonomi Indonesia di masa pandemi ini, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda untuk turun tangan mengatasi COVID-19. Agar pandemi ini cepat selesai, kita butuh bantuan oleh semua pihak yang ada di Indonesia. Maka dari itu, marilah kita bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bersama-sama, optimis kita bisa.